Kamu itu ibu rumah tangga yang udah bulat nih tekadnya mau jadi konten kreator, tapi masih bingung nih harus mulai dari mana, gimana cara bikin video pertama. Tonton video ini sampai habis. Oke? Coba di sini angkat tangan. Siapa yang tiap malam itu sebelum tidur masih scroll TikTok, scroll YouTube, scroll Instagram, terus tiba-tiba kepikiran, aku pengen deh kayak mereka jadi konten kreator juga. Aku yakin pasti banyak ibu rumah tangga yang berpikir kayak gini juga, udah semangat nih, udah bikin rencana, tapi pas mau mulai, blank. Tiba-tiba semua ide yang tadi malam muncul, hilang semuanya. Yang ada tuh malah pertanyaan, aku harus mulai dari mana dulu nih? Peralatan apa nih yang harus aku beli? Topiknya apa? Nanti kalau gagal gimana? Bener kan? Rasanya tuh kayak mau nyusun resep kue paling susah, tapi bingung mau mulai dari pecahin telur yang mana dulu. Tenang, Mam, itu wajar banget. Karena sebenarnya nih ya, hal pertama yang harus kita lakukan bukan beli kamera mahal atau lighting studio. Ada satu langkah fundamental yang sering kita lewatin. Ayo kita bedah bareng-bareng. Jadi langkah pertama yang paling penting kalau kamu udah fix nih mau jadi konten kreator, itu adalah menentukan niche dan siapa audiens kamu. Pentingnya apa sih? Anggap aja kayak kamu lagi mau masak nih ya. Kalau kamu mau masak rendang, kamu nggak mungkin kan beli bahan-bahannya itu untuk bikin kue. Sama kayak ngonten, kamu tuh harus tahu masak apa dan siapa yang mau kamu kasih makan. AKA, kamu tuh harus tahu kamu mau bikin konten apa untuk siapa. Audiensnya itu siapa. Oke, pertama kita mau menentukan niche nih. Coba jawab 3 pertanyaan ini. Ambil pena sekarang, tulis sekarang. Pertama, apa yang paling kamu kuasai dan happy ngelakuinnya? Contohnya nih ya, mungkin sekarang kamu lagi suka parenting anak usia SD. Atau nih ya, kamu lagi suka bikin bekal anak yang lucu-lucu. Atau kamu juga lagi suka review barang-barang rumah tangga gitu misalnya. Itu bisa jadi niche. Pertanyaan kedua, masalah apa yang kamu punya dan kamu berhasil menyelesaikannya? Contohnya nih, berhasil turun berat badan, atau berhasil bikin anak makan lahap, berhasil bikin anak makan sayur. Pertanyaan ketiga, topik apa yang dibutuhkan sama ibu-ibu lain? Jawabannya itu ada di hampir semua permasalahan yang kamu alami. Pilih 1 atau 2 yang paling kuat, fokus di situ. Kenapa? Karena ibu-ibu lain itu nggak butuh konten yang serba bisa. Mereka butuh konten yang ahli di satu bidang. Dan orangnya itu kamu. Setelah kita menentukan niche, kita tentukan nih audiensnya. Siapa audiensnya? Sasaran kita itu ibu rumah tangga, tapi harus lebih spesifik lagi. Misalnya nih, ibu rumah tangga dengan balita, atau ibu rumah tangga yang punya bisnis di rumah, atau ibu-ibu yang baru pindah rumah. Kalau kamu spesifik, kamu jadi tahu masalah mereka itu apa, bahasa mereka tuh kayak gimana, dan jam berapa mereka buka HP. Misalnya nih, kamu fokus ke budgeting belanja. Audiensmu pasti ibu-ibu yang pengen hemat kan? Jadi bahasanya itu harus yang nggak bikin mereka pusing dan bikin mereka merasa, ah, uang belanja aku masih bisa diselamatkan nih. Nah, setelah niche-nya ketemu, audiensnya udah spesifik, sekarang tugas kamu adalah bikin daftar 10 ide konten pertama yang semuanya itu harus relate dan sesuai dengan niche tadi. Jangan mikirin editing dulu, jangan mikirin kamera dulu, pikirin bikin ide dulu aja. Misalnya nih ya, aku kasih contoh. Kamu udah menentukan niche bekal sekolah anak. Ya udah, tulis nih. Pertama, life hack biar nasi nggak basi di dalam bekal. 2, resep 5 menit bekal super praktis. 3, budget bekal seminggu cuma 50.000. Intinya, kalau kamu udah tahu mau masak apa dan buat siapa, semua langkah berikutnya itu akan jauh lebih mudah. Nggak perlu mikirin kamera, karena kamera HP kamu aja udah bisa. Nggak perlu mikirin lighting, karena lighting alami dari jendela itu juga udah cukup untuk konten pertama kamu. Jadi, Mam, inget baik-baik ini ya. Modal konten kreator pertama itu bukan uang, tapi fokus. Tentukan niche kamu, tentukan siapa ibu-ibu yang mau kamu ajak ngobrol, dan mulailah dengan 10 ide konten yang paling relatable. Jangan tunda lagi. Kalau kamu bisa ngurus anak, kamu juga pasti bisa ngurus channel YouTube kamu atau akun media sosial kamu. Ibu rumah tangga itu multi talenta. Sekarang giliran talenta konten kamu nih yang harus diaktifin. Oke, sekarang aku tunggu cerita kamu dalam perjalanan mencari niche. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!